Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku mau bagiin dua resep makanan Arab, yaitu sambusa tanpa digoreng atau cuma dibakar di atas teflon, dan martabak telur ya, atau mutabak kalau bahasa Arab mah. Ini benar-benar enak ya walaupun tanpa digoreng, rasanya luar biasa. Cocok banget buat takjil, buat camilan dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Nah, pertama di sini aku sudah siapkan wadah dan ada air biasa 300 ml ya, bukan air hangat ya, air biasa-biasa saja. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, ada susu bubuk 3 sendok makan, kemudian ada ragi setengah sendok makan, dan juga ada garam setengah sendok teh. Terus ada minyak zaitun 3 sendok makan. Aduk-aduk seperti ini. Lalu masukkan tepung terigu protein tinggi. Kalau mau dicampur dengan rendah juga boleh ya. Ini sebanyak 450 gram atau 3 gelas ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur ya. Dan adonannya ada agak sedikit lunak ya, diwayahna taburi tepung sedikit demi sedikit ya. Jadi taburi begini aja tuh, taburinya jadi tipis-tipis gitu ya, jangan banyak-banyak. Kemudian uleni di sini selama kurang lebih 3 menitan ya, hingga tercampur aja ya, jangan sampai kalis-kalis amat. Hingga tercampur aja. Setelah tercampur, kita akan balikin lagi ke baskomnya. Seperti ini tuh udah tercampur, balikin lagi ke baskomnya, lalu olesi dengan minyak ya, minyak zaitun. Oles-oles seperti ini supaya tidak melengket menempel di baskom. Kemudian akan saya tutup dengan plastik atau apa aja, lalu diamkan selama kurang lebih 1 jaman ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang, sudah lunak, lembut ya, dan lemes sekali. Lalu di sini akan aku bagi dua adonannya tuh seperti ini. Di sini akan saya bentuk dengan cara yang baru ya. Lalu di sini aku siapkan wadah juga, taburi tepung terigu seperti ini tuh supaya tidak menempel nanti ya, buat nyimpen sambusanya, tidak nempel di wadahnya ini ya. Kemudian kita akan bentuk si sambusanya dengan cara yang terbaru ya. Ini dilebarkan dulu tipis-tipis. Kalau sebelumnya saya membuat sambusa tuh satu-satu ya teman-teman. Kalau sekarang mah enggak, dilebarkan yang besar seperti ini baru dibentuk. Untuk isian bebas ya. Kalau aku ini pakai daging ayam, dua-duanya ini daging ayam, cuman yang satu ini buat suami, nggak pakai apa-apa, nggak pakai bawang, nggak pakai bumbu, cuman ayam doang. Dan ini buat aku ada bumbunya ya. Dan untuk resep lengkap cek playlist aku ya, karena ini aku bikinnya frozen ya teman-teman. Jadi sebelum puasa itu aku bikin banyak, lalu aku masukkan ke freezer. Jadi aku tuh tinggal ngambil-ngambil aja gitu ya, besok lusanya tinggal ngambil satu-satu gitu ya, buat sehari gitunya. Jadi biar hemat waktu gitu teman-teman. Jadi hari ini aku nggak bikin isian soalnya udah masih ada yang sebelumnya. Jadi cek aja ya di playlist aku untuk isiannya. Cara bentuknya, cara lipatnya simak aja teman-teman tutorialnya ya. Seperti ini ya, tinggal dicetak, dilipat-lipat, dicetak, udah ya teman-teman. Untuk cetakan bebas ya, ini kesukaan anak-anak pengennya segitiga gitu melulu ya. Untuk cetakan mah bebas ya, ada yang kayak pastel juga, yang bundar itu boleh ya. Oh ya, sekarang ini mau tak bikin buat suami. Ceritanya ini buat suami sebenarnya teman-teman ya, bikinnya di cara dipanggang karena suami aku tuh udah nggak boleh makan yang goreng-gorengan kata dokternya, seperti itu. Jadi apa salahnya saya tuh share buat teman-teman juga ya, karena aku sudah cobain sebelumnya juga, ternyata sambusa dipanggang itu endul ya. Nah, apa salahnya teman-teman juga cobain ya, karena enak rasanya emang teman-teman. Untuk isian bebas ya, sesuai selera. Kalau mau pakai bihun boleh. Kalau mau pakai daging, pakai keju, terus ada kentang, sayuran kentang juga boleh ya teman-teman. Bebas untuk isian mah, pokoknya mah sesuai selera ya. Tidak harus daging melulu ya. Nah, ini aku pakai keju yang ininya ya, sebagian ada bikin 4 biji saja. Ini untuk aku aja ya. Kejunya dengan cara yang seperti ini karena biar nanti nggak ketuker gitu, mana yang keju mana yang yang daging ya. Jadi aku bentuknya kayak gini aja tuh, asal aja terbentuk ya. Nah, ini udah kita bentuk semuanya, sudah kita cetak semuanya, sudah selesai kita cetak. Jadi
Sekarang kita mau panaskan teflon ya teman-teman, karena ini kan bukan digoreng, jadi caranya ini yang terbaru yaitu dibakar. Dikasih minyak dulu ya, panaskan teflon, kasih minyak zaitun biar sehat. Sedikit aja oles-oles, lalu letakkan si sambusanya. Biar tidak mengembung, ditekan-tekan dengan tangan ya atau diemplek-emplek gitu, lalu dioles-oles dengan minyak zaitun lagi sedikit aja biar tidak kering gitu ya. Nah, jangan lupa dibulak-balik ya biar tidak gosong sebelah. Tuh kayak gini, dibalik-balik gini ya. Ini pakai api sedang ya teman-teman. Jadi apinya jangan terlalu besar, karena kalau api besar itu cepat gosong dan dalamnya belum matang gitu. Jangan lupa berdiriin seperti ini tuh di video ya, karena harus matang bagian pinggir-pinggirannya juga. Tuh kayak gini ya. Ini tuh bagian pinggirannya harus ada agak kecoklatan gitu atau keemasan supaya agak matang merata gitu ya. Jadi matang sempurna lah gitu teman-teman ya. Jadi wayahna agak capek sedikit ya karena dibulak-balik ya gitu. Dibulak-balik kanan kiri ya. Jadi bagian pinggirannya tuh kan putih ya. Jadi harus matang gitu ya. Nah, kalau sudah matang bagian pinggirannya juga udah ya, angkat teman-teman. Angkat ya, dan kita lanjutkan semuanya hingga selesai ya, dipanggang seperti ini. Ini solusi terbaik ya buat kita yang sudah kehabisan minyak, misalkan nggak punya stok minyak atau bosan digoreng gitu ya. Ya inilah solusi terbaik, yaitu dibakar. Rasanya tetap enak, tetap endul, tetap maknyus ya teman-teman. Pokoknya mah enak, wajib dicoba ya. Emang sih resep ini tidak ada renyahnya ya. Kalau sambusa itu kan yang enak mah yang renyah gitu. Kalau ini kan sambusa Arab ya, jadi ada raginya gitu teman-teman. Jadi raginya, kalau pakai ragi itu jadi enggak renyah si sambusanya. Kalau teman-teman mau sambusa yang renyah jangan pakai ragi ya. Oke teman-teman, sudah matang ya sambusa dibakarnya ini, udah matang semuanya. Jadi inilah penampakannya sambusa bakar atau sambusa teflon tanpa minyaknya, tanpa digoreng ya ini teman-teman. Kita lihat tuh dalamnya seperti apa. Nah, inilah dalamnya teman-teman, dan rasanya enak banget. Teksturnya empuk, lembut dan lentur karena ini kan pakai ragi ya teman-teman. Pokoknya selamat mencoba ya buat semuanya yang suka dengan sambusa yang dibakar. Kalau mau yang digoreng, ini ada ya resep aku sebelumnya. Ada yang renyah, ada yang empuk. Pokoknya mah tinggal milih ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara membuat sambusa dibakar. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe dan share juga. Terima kasih. Pertama, siapkan wadah, dan juga di sini aku siapkan tepung terigu. Oh ya, untuk tepungnya harus memakai protein tinggi ya teman-teman. Ini ada pro tingginya, ada merek seperti ini, Al Ula kalau di Arab ya. Ada juga tepung Kuwait ya. Semuanya pro tinggi, cuman yang merek Al Ula itu agak rendah, tapi semuanya pro tinggi. Tapi yang 100% bagus mah ya, benar-benar bagus, yaitu tepung Kuwait yang aslinya ya teman-teman. Oke, di sini aku mau membuat dengan takaran sendok. Ini ada 20 sendok makan seperti ini ya teman-teman. Per satu gelasnya ini 20 sendok atau setara dengan 200 gram. Di sini aku memakai 2 gelas, jadi berarti 40 sendok atau 400 gram. Pro tinggi ya teman-teman, jangan pro rendah, karena kalau pro rendah mah tidak bisa dibuatnya nanti ya, bisa putus-putus, nggak bisa dibentuk ya. Lalu aku tambahkan garam 1 sendok teh, dan ini ada susu bubuk ya 1 sendok makan. Kemudian gula pasir setengah sendok makan, jangan banyak-banyak nanti gosong, cepat gosong pas dipanggangnya. Lalu aduk-aduk seperti ini, dan siapkan air biasa ya, bukan air panas, 350 ml. Dan tuangkan airnya secara bertahap sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini tuh teman-teman. Nah, di sini aku tidak akan menguleni lama-lama ya teman-teman, karena ini mah bukan roti ya. Jadi cukup 2 atau 3 menit saja diuleninya. Nah, pertama di sini aduk-aduk dulu dengan tangan seperti ini hingga tercampur, lalu diuleni ya. Nah, adonannya harus agak sedikit lunak ya teman-teman, biar nanti setelah dingin tuh tetap lentur, empuk ya, tidak cepat mengeras. Asalkan dengan cara yang tertutup ya, atau dengan wadah yang tertutup. Nah, di sini aku uleni selama kurang lebih 2 atau 3 menit. Adonan agak lunak seperti di gambar ini dan lengket sekali di tangan, maka wayahna kasih tepung taburan sedikit aja, tipis-tipis seperti di video ini ya.
Lalu uleni seperti ini ya hingga benar-benar tercampur sih adonannya, bahan-bahannya ya. Lalu kalau sudah tercampur mah ya kira-kira 2 atau 3 menitan seperti ini tuh ya. Kemudian akan aku tutup ya di sini dan akan aku diamkan dulu selama 1 jaman ya. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah lentur sekali. Kemudian di sini akan kita bagi-bagi adonannya menjadi 9 bagian ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teflon kalian tuh kecil ya bisa dibagi dengan 14 bisa 15 ya. Kalau aku teflonnya agak besar ya jadi masuk gitu ya. Nah, ini dibulet-buletin dulu jangan lupa biar mulus gitu gerelisnya teman-teman. Di rending dulu gitu ya. Nah, ini aku bagi menjadi 9, lalu siapkan plastik seperti ini dan kasih minyak ya, sedikit aja minyak supaya tidak menempel di plastiknya. Lalu letakkan si adonan yang sudah kita bulet-buletin ini seperti ini tuh, dan simpan dengan cara agak berjauhan takutnya saling menempel gitu ya. Lalu olesi lagi dengan minyak dan tutup. Di sini akan aku diamkan selama kurang lebih 4 jam ya teman-teman. 3 jam, 2 jam juga boleh ya, tapi aku di sini diamkan 4 jam. Sekarang siapkan isian yang gurihnya. Ini ada daun bawang, sudah dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil. Ini ada daun kucai atau daun kuras di sini namanya, atau bawang gana kalau di kampung aku mah ya. Secukupnya ya. Lalu ada tomat juga secukupnya dan irisan peterseli juga secukupnya. Ini untuk yang gurih ya, dan jangan lupa telurnya karena ini kan martabak telur. Oke, sekarang kita tuangkan secukupnya dulu ya teman-teman. Misal segini dulu tuh, secukupnya aja tuh. Ini untuk 3-4 martabak ya. Masukkan juga bahan-bahan tadi dan masukkan telur 2 butir. Untuk bumbu sesuai selera. Di sini aku cuma menambahkan garam, lada hitam, ketumbar, jintan, dan juga mecin sedikit. Kalau mau pakai misalkan masako ya, royco ya, penyedap lain boleh ya, atau yang pedes-pedes boleh. Nah, itu udah yang gurih ya. Sekarang yang manis ini ada 1 kaleng gesta atau krem. Lalu ada keju kiri 6 biji, keju krem juga ya yang padat. Kemudian ada susu bubuknya ya, kira-kira 4 atau 3 sendok juga nggak apa-apa. Gula pasir 7 sendok makan. Terus kita aduk-aduk hingga bergerindil gitu, jangan sampai halus-halus amat ya, harus bergerindil supaya nanti terasa banget gitu sih kejunya ya, biar enak lah gitu. Jadi nggak usah sampai halus ya. Terus ini barusan aku tambahkan telur 1 butir dan ini juga sekeprul keju cheddar ya, biar tambah gurih dan manis. Ini manis ya, ini manis banget dan gurih ya. Ada manisnya, ada gurihnya. Nah, ini untuk yang gurih-gurih mah ini bisa ditambahkan sosis juga ya atau daging ya teman-teman. Nah, sekarang ini si adonan sudah 4 jam. Lalu kita bersihkan dulu tangan kita. Ambil satu persatu. Oh ya, ini sampai ketinggalan. Ini untuk lapisan ada kulit lumpia. Tuh kayak gini ya, buat lapisan ya supaya tidak bocor. Sebenarnya tidak pakai lapisan juga bisa sebenarnya. Cuman aku takut aja ya, takutnya bocor gitu ya. Karena ini adonan tipis banget. Sekarang kita bentuk adonan seperti ini tuh, ditarik-tarik. Tidak akan robek, tidak akan sobek ya karena adonan bagus kan, tepungnya bagus ya. Jadi harus pro tinggi supaya mudah ditarik-tariknya. Kalau pro rendah mah nanti putus-putus jadi rapuh gitunya teman-teman. Lalu kita tuangkan si isian ya secukupnya dan dirapikan ujung-ujungnya, lalu dilipat-lipat segi 4. Pokoknya mah tutorialnya simak ya teman-teman, cara buatnya itu simak di video ini. Nah, sekarang kita akan panaskan teflon karena ini bukan digoreng, jadi cuma dibakar dengan minyak sedikit begini ya, oles-oles aja. Terus kita letakkan si martabaknya atau martabak telurnya. Jadi dibulak-balik dengan api yang sedang ya teman-teman, atau kecil gitu ya, sedang atau kecil ya, sesuai teflonnya. Kalau misalkan teflonnya agak tipis, apinya harus kecil ya. Kalau teflonnya agak tebal mah apinya sedang gitu ya. Ya gitu aja dibulak-balik hingga warnanya kecoklatan keemasan seperti ini ya. Seperti ini aku bikin 2 supaya cepat selesai ya teman-teman, karena ya kelamaan gitu ya, aku terburu-buru sebenarnya ini mau pergi buka puasa di taman ya. Nah, ini jangan lupa pinggirannya juga ya teman-teman supaya matang semuanya ya, bagian pinggirannya.
digesek-gesek gitu ya, kanan kiri teman-teman, supaya matang pinggiran-pinggirannya. Tuh seperti ini diberdiriin gini ya teman-teman. Pokoknya gampang banget ya. Jadi kalau teman-teman mau digoreng ya, ini si martabak telurnya bisa ya dengan versi digoreng. Kalau di Arab ya begini teman-teman, dipanggang atau dibakar ya. Pokoknya mah lanjutkan semuanya ya teman-teman hingga selesai. Ini yang krem ya. Tadi kan yang apa namanya, yang kucai, yang gurih ya, yang isian kucai itu daun kucai. Nah, sekarang mah yang manis. Pokoknya mah cara panggangnya sama kayak tadi ya. Ini aku lihatin cara lipat-lipatnya doang aja, dan sudah aku skip ya karena cara panggangnya sama seperti tadi ya. Pasti teman-teman juga udah pada pinter-pinter. Nah, kalau sudah matang kita akan potong-potong seperti ini kecil-kecil ya, tuh kayak gini. Nah, untuk teksturnya sangat lentur, lembut, kayak di toko-toko ya yang jualan gitu teman-teman, di restoran yang jualan udah mirip-mirip lah gitu ya, tapi walaupun nggak 100% tapi udah mirip itu menurut aku ya. Ini dalamnya seperti ini tuh teman-teman, ini isian yang manis ya, ada keju, ada krem, ada telur, dan mau diisi dengan ke apa namanya, pisang, bisa ya pisang, dan juga mungkin ditambahin sosis ya ke yang ini sama yang daun kucai. Dalamnya ini ada daun kucai kan, nah tambahkan sosis itu lebih endul, atau daging itu mah endol surendol pokok namanya teman-teman. Wajib dicobain ya. Ini teh teman-teman, sebenarnya kita mau bukanya di taman ya, kita akan tutup dulu ini ya karena sebentar lagi kita mau pergi ya teman-teman. Ditutup, kita akan bukanya di taman ya, atau hadikoh kalau di Arab mah. Kita hari ini nggak masak apa-apa, cuman mutabak aja dan surbah ya, atau surbah itu apa namanya, sup gitu ya. Nah, inilah dia, kita udah nyampe di taman ya. Kita di taman anak-anak lah, seperti ini tuh main-main anak-anak ya. Ini cuacanya kebetulan hari ini sejuk sekali. Jadi kita teh ya sekali-kali lah gitu cuci mata gitu ya. Sekali-kali buka puasa di luar seperti ini ya, walaupun nggak tiap hari. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara aku membuat mutabak Saudi atau martabak telur tanpa digoreng. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.